أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحييكم بتحية الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa lapas yang budiman, yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan sebuah nasihat para ulama salafus saleh bagi kita semuanya yang hidup di masa ini, yang mungkin terkadang sering sekali terjerumus ke dalam kemaksiatan, sering sekali merasa futur, bosan, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering sekali tergoda dengan fitnah-fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Mari kita renungkan perkataan sebagian ulama salaf yang semoga senantiasa Allah merahmati mereka semuanya dan kita juga semua, yaitu para ulama salaf mengatakan, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf wa li ibadatihi atlab wa an ma'siyatihi ab'ad. Barang siapa seseorang yang tumbuh di dalam hatinya rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan siksanya yang sangat pedih, akan azabnya yang sangat dahsyat, ya, dari mungkin dia sering mengajarnya, menghadiri kajian, taklim, nasihat-nasihat para asatidah, ya, para ulama tentang dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahsyatnya siksa neraka, itu akan menimbulkan di dalam hati kita dengan taufik dan hidayah Allah tumbuh rasa apa? Rasa takut, ya. Jadi seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan kekuasaan ilmunya, akan tingginya ilmunya, luasnya ilmunya, maka dia akan apa? Akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin seseorang mengetahui tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin tumbuh di dalam hatinya rasa takut. Tentunya ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harusnya kita di samping kita menuntut ilmu, kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan rasa takut, ya, rasa syukur, ya. Minta bantuan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wali ibadati atlab, ya, seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, dia akan semakin semangat, gigih, ya, termotivasi untuk beribadah, melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan amal solehnya, memperbanyak amal solehnya. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir. Wa an ma'siyatihi ab'ad, dan dia akan menjauhi, ya, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin dan taufik dari Allah, dia akan semakin takut pada Allah, dia akan semakin giat dalam beribadah kepada Allah, dan dia akan dimudahkan untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalam atau perkataan para ulama ini sangat berbanding lurus dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya hanyalah hamba-hamba Allah yang takut pada Allah adalah siapa? Al-ulama, orang-orang yang berilmu. Maka kalau kita semuanya hari ini mungkin rasa takutnya ketika hadir di majelis ilmu saja, ketika membaca kitab-kitab para ulama saja, berarti kita harus semakin berusaha sekuat tenaga minta perlindungan Allah
yang minta petunjuk dari Allah, ya, dan juga terus berusaha menuntut ilmu ikhlas karena Allah, sehingga ilmu tersebut membawa kita dari apa? Atau membawa kita kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa kita semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa kita, ya, menjaga kita dari apa? Dari perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu Sahabiyun Jalil Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan alladzina ya'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, yaitu al ulama adalah orang-orang yang mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha menguasai atas segala sesuatu, ya, mampu untuk melakukan apa aja. Ya, sadarkah Anda wahai para pemirsa yang menggunakan anggota tubuh yang Allah berikan tersebut dalam kemaksiatan? Tidakkah Anda takut tatkala Allah cabut kenikmatan tersebut? Tatkala Allah Subhanahu wa taala jadikan telinga kalian yang kalian gunakan untuk mendengarkan musik, misalkan Allah tulikan mata kalian yang kalian lihat untuk hal-hal yang haram yang diharamkan oleh Allah, kalian gunakan dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, lalu Allah butakan mata kalian. Wal'iyadzubillah. Apakah kalian menunggu sampai hal demikian terjadi pada kalian lantas kalian meninggalkan kemaksiatan kepada Allah? Ataukah mari kita dari sekarang, ya, menuntut ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa takut dalam hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat kita semangat giat dalam beribadah kepada Allah, dan dengan izin Allah kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam siksa Allah yang sangat dahsyat. Waliyadzubillah. Mungkin itu sedikit nasihat, ya, bagi para pemirsa Lapas, yang semoga senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.